Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di sebuah majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini jamaah sekalian, kita masih pada tafsir surat Al-Falaq. Ya, tafsir surat Al-Falaq. Dan di sore hari ini kita masuk tafsir ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa dan min dari syarri kejahatan atau keburukan. An-naffatsat perempuan tukang sihir. Yang meniup fil 'uqad, pada buhul-buhul. Pada buhul-buhul. Dan masalahnya di ayat yang keempat ini, setelah di ayat-ayat sebelumnya kita diperintahkan untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb pemilik al-falaq, ya, waktu subuh, ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan pada pohon-pohon. Berkata Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu jalla wa ala, ketika beliau menjelaskan tafsir dari ayat ini, beliau mengatakan, qala Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Dhahaq, yakni sawahir, maksudnya tukang sihir. Qala Mujahid, idza raqaina wa nafathna fil 'uqad, ya, ketika mereka meniup, ya, fil 'uqadi, di dalam buhul-buhul.
Nah, sehingga jamaah sebagian para ulama ada yang melarang ruqyah itu dengan ditiup. Kenapa jamaah? Mirip dengan tukang sihir. Mirip dengan tukang sihir, tetapi yang sahih boleh. Yang sahih diperbolehkan. Jamaah sekalian, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sihir itu memang ada jamaah. Ada tidak jamaah? Sihir itu ada. Dan jamaah sekalian, sihir secara bahasa, artinya sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Ma khafiya wa la tufa sababuhu. Sesuatu yang samar dan halus sebabnya, itu secara bahasa itu sihir. Adapun secara istilah syar'i, maka sihir memiliki dua pengertian. Yang pertama, sihir berarti mantra atau jimat. Mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian pada setan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Tujuannya untuk mencelakai orang yang hendak disihir. Makna yang kedua, sihir artinya obat yang berpengaruh di badan. Obat yang berpengaruh di badan, akal dan pikiran dari orang yang disihir. Ya, jamaah sekalian, kenapa disebutkan wanita-wanita tukang sihir? Berarti ya, apakah tidak ada laki-laki tukang sihir? Banyak. Kenapa disebutkan wanita-wanita jamaah? Karena dulu di zaman-zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu kebanyakan yang melakukan praktek sihir siapa? Wanita. Kenapa jamaah? Mereka banyak nganggurnya di rumah, sehingga untuk iseng-iseng isinya dengan apa? Dengan belajar sihir. Kalau di sini dengan apa jamaah? Di sini dengan ngerumpi ya, ngobrol ngerumpi ya. Atau mungkin sebagian orang naudzubillah ya, judi kadang-kadang. Zaman dulu tidak jamaah. Jadi wanita di zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka mengisi waktu luangnya dengan apa? Belajar sihir. Sehingga banyak tukang sihir itu dari kalangan wanita. Ya, ini di antara sebabnya. Ada juga yang mengatakan, kenapa disebutkan wanita tukang sihir? Karena sihir dari wanita itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena buruknya jiwa siapa? Wanita. Ini ada dua sebab. Dan kemudian masalahnya ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tukang sihir itu jamaah ketika ingin menyihir mereka menggunakan apa? Media. Jadi tukang sihir itu ketika ingin menyihir sasarannya menggunakan media. Dan media yang biasa digunakan oleh tukang sihir biasanya menggunakan bekas yang telah dipakai oleh orang yang akan disihir. Bekas rambutnya, kukunya, pakaiannya misalkan. Bahkan fotonya bisa. Karena kemarin saya sampaikan ya, ada seorang akhwat, dia suka ngumbar kemesraan suaminya di medsos. Tiba-tiba akhirnya
capri sama akhwat. Kata si akhwat, "Ukhti, saya juga pengen punya suami seperti suami anti." Dia mulai ketakutan ya. Akhirnya nggak pasang status lagi. Tapi semenjak itu diteror terus sampai akhirnya ya akhwat tersebut cerai dengan suaminya. Berapa tahun kemudian ternyata nikah dengan wanita tadi, masya Allah. Makanya hati-hati jangan suka ngubar. Tahadus bin ni'mat itu boleh. Antum menciptakan nikmat boleh, tapi ingat jamaah, jangan sembarangan. Kenapa? Ya nanti di ayat yang berikutnya. Banyak orang hasad. Banyak orang-orang yang hasad. Ya. Maka hati-hati. Silakan sampaikan kepada atau ceritakan kepada orang-orang yang amanah. Boleh, nama masalah. Ya. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakan, sahih, ini boleh. Tapi kalau sembarang orang khawatir justru yang niatnya kebaikan berbalik dengan keburukan. Hati-hati jemaah. Seperti Rasulullah ketika disihir, maka media yang digunakan apa jemaah? Sisir dan rambut. Sisir dan rambut. Dan kadang model buhulnya diikat-ikat. Di sini diikat-ikat jemaah. Ikat. Ya mungkin sampai jumlahnya berapa. Mereka punya cara sendiri ya. Jadi tukang sihir itu punya cara sendiri. Sehingga gini ya, ketika seseorang terkena santet ataupun sihir, misal, dan medianya misalkan berupa buhul, berupa ikatan, maka cara untuk menghancurkannya bagaimana? Dibuka ikatannya. Ya, bacakan kunhu, kemudian apa? Al-Falaq, An-Nas, dibuka sampai habis. Oke. Tapi ya masalahnya kalau misalkan buhulnya berupa apa? Boneka ditusuk pakai jarum, cabut. Ya. Kalau buhulnya kemenyan gimana jemaah? Jangan dibakar malah menjadi-jadi jemaah. Kenapa? Karena kemenyan itu semakin berfungsi ketika apa? Ketika dibakar. Nah, sehingga kalau ketemu buhulnya, maka tanyakan. Oh, saya nemu buhul seperti ini bagaimana? Misalkan dibakar apa hancurkan, maka dilihat. Jadi lihat jenis apa? Jenis buhulnya. Tapi biasanya masalahnya buhul itu diletakkan di dekat sasarannya, dekat orang yang akan disihir. Kalau misalkan ada orang yang ingin menyihir seseorang yang rumahnya di Banyumanik, maka biasanya buhulnya nggak jauh dari situ. Terkadang tidak jauh dari rumahnya. Ya, biar semakin apa aja mas? Semakin mujarab. Nah, sehingga dicari. Kalau bisa dicari. Kalau ketahuan buhulnya, maka hancurkan atau musnahkan. Tapi kalau misalkan tidak didapatkan atau tidak ditemukan buhulnya, maka caranya diapakan jemaah? Caranya ruqyah. Dibacakan ayat Al-Quran atau misalkan dimandikan dengan daun bidara. Boleh, tidak masalah. Sehingga masalahnya ada 3 sebab seseorang bisa terkena sihir ya. Ada 3 sebab seseorang bisa terkena sihir. Yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah. Gak pernah zikir pagi petang, ya. Gak pernah zikir setelah sholat. Masuk WC, keluar WC gak baca doanya. Mau tidur gak baca doanya misalkan. Maka orang-orang yang lalai dengan zikir kepada Allah, potensi ya, menjadi sasaran apa? Tukang sihir ya, man. Pernah ada seorang gadis ya, dia apa jemaah? Dipegang. Kemudian gadis ini dimasukkan di bagasi mobil, dibawa di tengah hutan. Yang namanya orang jahat ya seperti itulah. Ternyata ketika sampai tengah hutan, mau dibuka bagasinya nggak bisa. Sampai begal tersebut ketakutan, ya, khawatir apa? Ya, anaknya meninggal. Sehingga nggak jadi. Ya. Balik lagi cari apa namanya, cari bengkel.
Bengkel pun nggak bisa, dibuka nggak bisa. Cari kantor polisi nggak bisa. Ya. Pokoknya kantor polisi atau bengkel nggak bisa. Sampai akhirnya datang ke seorang ustadz, dibacakan ruqyah, baru bisa dibuka. Akhirnya ditanya jamaah, amanat si gadis tersebut. Ternyata, ya, anak gadis ini hari-harinya rutin membaca zikir pagi dan petang. Insyaallah dijaga oleh Allah, benar ya. Makanya orang yang menjaga zikir di waktu pagi, maka Allah jaga sampai waktu petang. Yang menjaga zikir waktu petang akan dijaga sampai waktu pagi. Dan penjagaan itu jamaah dari berbagai macam kejahatan, termasuk dari kejahatan manusia, binatang, jin. Dan kalau Allah yang sudah menjaga, maka tidak ada seorang pun yang bisa membahayakan. Ya. Maka minta penjagaan kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, tidak mau perhatian pada perkara-perkara ibadah. Tidak mau perhatian pada perkara-perkara ibadah atau ketaatannya. Gak sholat, ya, gak puasa misalkan. Maka orang seperti ini cuma potensi untuk terkena apa? Sihir. Yang ketiga, jadi kalau yang pertama tadi lali dari mengingat Allah ya. Yang ketiga ini lebih khusus. Tidak mau perhatian pada zikir syar'i, secara umum ya. Zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika masuk ya kamar mandi dan keluar dari kamar mandi misalkan. Ya, ini masalah tiga sebab seorang kena sihir. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ya tadi apa jamaah? Sering ingat Allah. Kemudian jaga amal-amal ibadah. Salatnya tepat waktu, dengar panggilan adzan langsung segera salat. Jaga dikit-dikit pagi dan petang misalkan. Ya. Dengan seperti itu masalahnya Allah akan menjaga. Allah akan menjaga. Tetapi kalau saat ini misalkan sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kok tetap terkena. Maka jemaah, bagaimana sikap kita? Pertama sabar. Karena ketika seorang terkena musibah itu akan ada tiga tingkatan yang terpuji, tapi yang keempatnya ini tercela. Pertama jemaah sekalian minimalnya apa? Sabar. Dan sabar itu dengan menahan tiga hal: menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Jangan mulutnya ucapan-ucapan yang kotor. Jangan tangannya tampar pipi, sobek baju, jangan. Ya. Jangan hatinya murka terhadap takdir, itu nggak boleh. Nah itu minimal. Kemudian di atasnya masalahnya ridho. Kemudian yang paling tingginya apa? Bersyukur. Terkena musibah justru bersyukur. Tingkatannya para nabi dan rasul jemaah. Nah, kalau kita mungkin baru sabar ya. Itu pun kadang-kadang nggak sabar juga. Ya. Ada tingkatan yang paling buruk. Apa jemaah? Tidak sabar. Contoh misalkan seorang terkena sakit, nggak sabar, akhirnya berobat dengan cara yang haram. Datang ke dukun misalkan, tuh bila ini nggak sabar. Atau berobat dengan obat-obat yang diharamkan. Nah ini namanya nggak sabar. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian masalahnya yang kedua di ruqyah. Yang kedua di ruqyah. Dan nanti jamaah sekalian perhatikan tata caranya ya. Tata cara meruqyah itu seperti apa? Ini ada panduannya. Kalau dicari bukunya ketemu, hancurkan bukunya dulu. Kalau tidak ya sudah bacakan. Ya, dengan ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi.
atau dibacakan di air, kemudian sebagiannya diminum, sebagiannya apa? Diguyurkan atau untuk mandi. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Dan ini cara yang dibolehkan. Ada cara yang diharamkan, apa jemaah? Sihir diobati dengan sihir. Tapi ini haram, nggak boleh. Misal jemaah, ada orang kena sihir, datang ke dukun lagi, minta apa jemaah? Minta sihir dibalikan, misalkan. Atau ya dengan cara mereka, ini nggak boleh, haram. Ya. Tapi terkadang ada orang-orang seperti ini jemaah, datang ke dukun, ternyata dukun yang diminta bantuan apa? Lebih hebat. Akhirnya melobi dengan apa? Jin yang biasa diminta bantuan, akhirnya sihir itu dilepaskan. Mungkin saja, tetapi ini haram. Tapi ini cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah sekalian, pada ayat ini Allah menjelaskan cara wanita-wanita penyihir dalam melakukan sihirnya. Mereka membuat buhul-buhul atau tali, kemudian meniupkan mantra-mantra mereka. Oleh sebab itulah sebagian ulama melarang ruqyah dengan cara meniup, karena hal itu menyerupai wanita-wanita penyihir yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Falaq. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia menjelaskan bahwa Nabi pernah meniup ketika meruqyah seseorang. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang meruqyah dengan membaca Al-Quran, ia diperbolehkan meniup setelah membacakan surat-surat Al-Quran tersebut. Boleh tiup. Ya. Itu diantara tata cara meruqyah. Nah, masalah. Dan masalahnya Allah Jalla wa'ala mengkhususkan penyebutan wanita di dalam ayat ini. Kenapa? Karena pada zaman itu wanita paling sering melakukan sihir di kalangan bangsa Arab. Hal ini disebabkan karena para wanita yang selalu melakukan rutinitas seperti menyiapkan makanan atau membersihkan rumah, mereka merasa kurang pekerjaan setelah melakukan rutinitas tersebut, nganggur ya. Akhirnya daripada kosong waktunya, mereka menggunakan apa? Waktunya untuk belajar sihir, untuk nyihir orang misalkan. Banyak dari mereka yang terjebak dengan kegiatan sihir dan sejenisnya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya sihir wanita lebih hebat daripada sihir laki-laki. Kenapa? Karena keburukan jiwa wanita tersebut. Ya. Sehingga jamasannya makna an-naffatha, ya, maksudnya adalah an-nufus, jiwa-jiwa yang jahat. Nah, sehingga hal ini jamaah mencakup juga laki-laki dan perempuan. Mencakup laki-laki dan perempuan. Artinya jamaah, tukang sihir dari laki-laki juga banyak. Cuma dibandingkan dengan wanita di zaman dulu, maka wanita yang lebih banyak. Sehingga ini disebutkan, wanita tukang sihir. Dan kemudian masalah di ayat yang kelima Allah Jalla wa'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi masalahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan dengki atau hasad dengan mengatakan al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud.
Jadi kata beliau, masalah hasad itu sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain. Ya. Sekedar tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang dilihatnya. Contoh jemaah, ada seorang melihat tetangganya beli mobil baru, kemudian nggak suka. Kata Syekhul Islam, ini sudah dianggap hasad. Ya. Dan lebih parah lagi kalau misalkan diiringi dengan apa? Berandai-andai. Ya, mudah-mudahan nikmat itu hilang dari orang lain. Oh, ini lebih parah lagi. Jadi sekedar tidak suka saja jamaah, ini sudah cukup dikatakan hasad. Sudah cukup dikatakan hasad. Oke. Sehingga masalahnya seorang tidak harus menginginkan orang lain agar jatuh miskin atau sakit. Namun cukup ada rasa benci dan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain pun sudah dapat disebut dengan hasad. Okay. Dan masalah penyakit hasad itu memang sangat mudah menimpa siapa saja. Nah, karena Imam Ibnu Rajab dia mengatakan al-hasadu markuzun fi tiba'il bashari wa huwa anna al-insana yakrahu an yafuquhu ahadun min jinsihi fi syai' minal fadaili. Hasad terpatri dalam tabiat manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak ingin diungguli dalam suatu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Makanya hasad itu tidaklah terjadi kecuali dari orang yang sama profesinya. Tukang becak hasadnya dengan apa? Tukang becak. Nggak mungkin tukang becak hasad dengan apa? Pilot. Ya nggak mungkin jamaah. Tukang bakso ya dan tukang bakso. Ini terjadi memang seperti itu. Ya. Nggak ada petani hasad dengan misalkan DPR, kayaknya enggak jamaah. DPR dengan DPR sama seperti itu jamaah. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan ayat ini menunjukkan tentang dua jenis orang yang hasad. Yang pertama ada orang yang sekedar benci namun tidak mengganggu orang tersebut. Yang kedua ada orang yang bahkan sampai mengganggu orang yang dibencinya. Mana ini lebih parah jemaah? Yang kedua lebih parah. Yang kedua lebih parah. Sedangkan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hasad dalam hatinya, ia pasti akan berbuat jahat kepada orang yang didengki atau yang dibencinya. Kejahatan tersebut tidak harus dengan tangan maupun ucapan, tetapi dapat muncul lewat jiwa dan matanya kepada orang tersebut. Makanya di antara sebab orang kena penyakit ini itu apa jemaah? Pandangan mata ini dengan kedengkian. Ya. Namanya penyakit ain. Dan umat Rasulullah jemaah sekalian banyak mati gara-gara ain. Dilihat besoknya mati. Mungkin tidak jamaah? Mungkin. Dan banyak umat Rasulullah yang mati gara-gara apa? Penyakit ain. Penyakit itu ain itu kan jamaah. Seorang dia melihat orang lain, mungkin sebabnya ada sesuatu yang menakjubkan. Dilihat. Ya. Kemudian pandangan mata ini diiringi dengan apa? Kedengkian. Apa dengki tadi artinya? Satu, nggak suka. Yang kedua, lebih parahnya tadi, mengharapkan nikmat itu agar hilang. Maka pandangan seperti ini bisa menyebabkan orang yang dipandang kena penyakit apa? Ain. Oh iya, jemaah. Dan penyakit ain ini jemaah tidak hanya sekedar menimpa jasad seseorang, tetapi kadang bisa menimpa kendaraan, bisa menimpa bangunan. Bangunan yang kokoh pun bisa rubuh. Soalnya ada seorang ustaz pernah cerita, ya, ada seorang baru buka kantor, semua komputernya baru. Nah itu dikunjungi oleh teman-temannya, dipuji-puji jemaah. Komputer yang baru dibeli semuanya rusak setelah itu. Nah itu mungkin kena penyakit ain. Kena penyakit ain. Maka kalau ada orang yang kena penyakit ain, maka cara penyembuhannya bagaimana jemaah? Kalau misalkan orang yang menimpakan ain tersebut ya, diketahui, disuruh mandi atau berwudu, nanti bekasnya disiramkan.
Ya. Dan ini yang paling manjur. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mandi kemudian dipuji-puji oleh sahabat yang lain. Setelah itu jatuh sakit. Nah, ini di antara ciri penyakit itu seperti itu. Hari ini sehat, dipuji-puji, besok sakit. Atau mungkin 3 jam sakit dia. Ini mungkin kena penyakit ya. Maka caranya kalau misalkan diketahui siapa yang menimpakan, disuruh mandi. Sisa atau bekasnya disuruh untuk mandi ataupun disiramkan. Bahkan ada pernah cerita seorang anak jatuh sakit, dibawa kemana-mana coba, nggak sembuh, sampai orang tuanya ketakutan. Ternyata anaknya tersebut kena ain oleh ayahnya sendiri. Dan itu mungkin lihat anaknya mungkin menarik, lucu, akhirnya dipandang, ternyata muncul ketidaksukaan. Itulah kena. Itulah kena coba. Makanya di antara cara untuk mencegahnya, bagaimana caranya membaca doa perlindungan. Ya. U'idzukumah u'idzukumah billahi minasyaitonir rajim. Jadi aku berlindung, atau misalkan kalau anak kecil misalkan, aku berlindung kepada Allah untukmu dari godaan setan yang terkutuk, aku makal seperti itu. Orang tuanya, kalau anak kecil orang tuanya ia membaca doa perlindungan. Doa perlindungan seperti itu. Atau masalahnya yang melihat, yang memandang disuruh mendoakan barakallahu laka. Doa ini akan menangkal apa jemaah? Benci ataupun hasad. Karena dengan mendoakan akhirnya yang terjadi jemaah enggak mungkin dia akhirnya benci. Enggak mungkin. Maka cara untuk mencegah hasad itu dengan mendoakan. Barakallahu laka. Kita punya tetangga baru beli mobil baru, motor baru, kita doakan. Sehingga hal ini bisa menangkal penyakit hasad. Tapi kalau hanya takjub saja, ini kadang-kadang muncul kebencian, ketidaksukaan, sehingga akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan seperti itu contoh. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Hasad memang sangat berbahaya sehingga Allah mengkhususkan penyebutannya dalam surat ini. Karena hasad membawa malapetaka. Orang yang hasad sangat mungkin menimbulkan kejahatan kepada orang yang ia dengki sehingga ia dapat berbuat apa saja. Oleh karena itulah dosa yang pertama kali dilakukan di langit adalah karena hasad. Ketika itu iblis hasad kepada Nabi Adam. Allah Jalla wa'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, akan tetapi iblis hasad dan tidak mau bersujud. Lalu iblis mengatakan, Allah Jalla wa'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu, kata Allah. Apa kata iblis jemaah? Qal ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ana lebih baik daripada Adam. Apa hujahnya? Bahwasanya dirinya ciptakan dari apa? Api. Sedangkan Nabi Adam dari tanah. Ternyata masalahnya mana yang lebih afdol? Api atau tanah? Api atau tanah masalahnya yang lebih afdol? Setelah diteliti ternyata tanah lebih afdol. Tanah lebih afdol daripada api masalahnya. Nah inilah keterbatasan ilmu dari iblis, menganggap dikira api itu lebih afdal daripada tanah. Ternyata tidak jemaah. Karena hadad masalah iblis tidak mau sujud kepada Adam. Tapi ingat sujudnya dimaksudkan sujud apa jemaah? Sujud penghormatan. Karena sujud ada dua, ada sujud ibadah, ada sujud penghormatan. Sujud penghormatan pernah dibolehkan. Seperti contohnya ini. Betullah syariatnya Nabi Yusuf. Itu dibolehkan seorang anak untuk menghormati orang tuanya, sujud boleh. Tapi ketika datang syariat Rasulullah SAW, maka semua sujud tidak dibolehkan. Baik sujud ibadah apalagi, termasuk sujud penghormatan pun nggak boleh. Sehingga seorang anak untuk menghormati orang tuanya dengan sujud itu nggak boleh. Kenapa dilarang? Jangankan sampai sujud, sampai merunduk batasan ruku itu sudah nggak boleh.
Kalau ingin tujuannya menghormati itu nggak boleh. Ya, kalau cium itu nggak masalah, cium tangan, cium kening itu nggak masalah. Tapi kalau sampai sujud, bahkan rukuk misalkan nggak boleh. Rukuk ataupun sujud nggak boleh. Ya. Ya jamaah sekalian, iblis rela dimasukkan ke dalam neraka asalkan tidak bersujud kepada Adam. Bahkan karena hasadnya, iblis justru menginginkan seluruh keturunan atau anak Adam masuk ke neraka bersamanya. Ya Allah Jalla wa Ala berfirman, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi la uqyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan aku menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Nah ini janji iblis ya. Dan iblis itu jemaah nenek moyangnya jin atau bukan jemaah? Silang pendapat ya. Apakah jin itu nenek moyangnya iblis atau siapa? Tapi Syekhul Islam menguatkan bahwasannya nenek moyangnya jin itu iblis. Ya. Kalau ada pertanyaan, oh berarti keturunan iblis ada yang baik? Jawabannya ya, kalau memang nenek moyangnya, ya berarti ada. Sebagaimana manusia, nenek moyangnya siapa? Nabi Adam. Apakah keturunannya semuanya baik? Enggak juga. Buktinya Qarun, Fir'aun ngaku Tuhan. Nah itu keturunan Nabi Adam jemaah. Ya, sama. Ya. Jadi jin pun sama ya, jin pun sama seperti itu jemaah. Dan ingat, yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat cuma siapa? Cuma iblis. Adapun jin-jin yang lain mati jemaah. Umurnya berapa tahun? Berapa tahun jemaah? Sama seperti umat Rasulullah, karena jin itu termasuk umat Rasulullah. Nabi mengatakan apa jemaah? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini kisaran antara 60 dan 70 tahun. Sedikitnya melewati itu jemaah. Sehingga kalau ada orang kesurupan jin, kemudian ketika ditanya, oh umur saya 1000, oh ini bohong jemaah. Jadi ya sama seperti umat-umat Rasulullah yang lain. Karena umat Rasulullah itu mencakup apa? Jin dan manusia, seperti itu jemaah. Jadi ini tangguhkan cuma iblis. Ini tangguhkan cuma iblis. Dan masalah dosa pertama yang dilakukan di atas muka bumi adalah karena hasad. Itu hasadnya Qabil kepada saudaranya ya Habil. Allah Jalla wa Ala berfirman, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban diterima dari salah seorang dari mereka, ya, antara apa Habil dan Qabil, yang diterima dari apa? Korban tersebut dari Habil, ya, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, ya, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Karena ternyata terjadi pembunuhan jemaah. Ya. Nah, sehingga masalah ini Allah mengkhususkan penyebutan hasad dalam ayat ini karena bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang hasad. Hasad membuat banyak bencana. Banyak orang saling membunuh gara-gara hasad. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad, karena tidak ada yang bisa selamat dari orang yang hasad. Ketika seseorang diberi kenikmatan oleh Allah, ada orang yang pasti hasad kepadanya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim, dia memandang bahwa kejahatan hasad dalam ayat ini bersifat umum, sehingga hasad ada pada manusia dan jin. Nah, maka hati-hati ya. Antum mau model apapun ya, ada saja orang yang nggak suka, itu ada saja. Ada saja. Kita sudah berbuat baik, tetap aja ada yang nggak suka. Ya, sehingga kita harus jaga-jaga diri saja jemaah. Ya, bentengi dengan zikir, tingkatkan kualitas ibadah kita.
Karena kalau kita sudah dijaga oleh Allah jemaah, tidak ada seorang pun yang bisa membahayakan kita. Ya. Tapi kalau misalkan kita lalai dari ibadah, ini potensi. Kadang-kadang pas lalai tersebut mungkin pengaruh jahat itu masuk. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah, ya, sekali lagi ayat ini memberikan pelajaran pada kita sekalian bahwa kejahatan itu bisa datang kapanpun, dimanapun tempatnya. Nah, sehingga setiap kita sekalian penting untuk membentengi diri, membentengi ya keluarga dari pengaruh-pengaruh jahat ini. Ya, di antaranya dengan apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga dzikir-dzikir, agar Allah menjaga kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maghribnya 4:30. Iya benar, Pak. Jam berapa jam? Ya jamaah sekalian, mungkin kita buka dengan pertanyaan. Fatul jamaah, kalau pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan bebas. Iya, silakan. Oh ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang terkena penyakit ain? Ya. Jamaah, di antara cara yang paling mudahnya adalah ketika seorang, misal hari ini sehat, kok tiba-tiba sakit tanpa sebab. Sakit tanpa sebab. Ini kemungkinan kena ain. Ya. Biasanya anak kecil sehat, puji-puji tangganya, setelah itu demam, malamnya demam. Ini mungkin kena penyakit ain. Ya, sehingga kalau seperti ini ya tadi, kalau misalkan ketahuan orang yang muji-muji, dimandikan. Kalau tidak ya sudah diruqyah seperti itu. Ini diantara ciri yang paling gampangnya seperti itu. Seperti ya, tadi ya saya sampaikan, ada seorang sahabat Nabi zaman mandi dan sehat, pas mandi dia sehat. Tapi karena kulitnya putih, dilihat oleh sahabat yang lain, dipuji-puji. Setelah itulah jatuh sakitnya. Akhirnya Nabi panggil orang yang muji-muji tadi. Ya, disuruh mandi, kemudian bekas mandinya atau bekas wudunya, okamakol, disiramkan kepada sahabat tersebut dan sembuh setelah itu. Nah, sehingga ini yang pertama. Kalau ada orang sakit tanpa sebab, ya, artinya tiba-tiba, kemungkinan kini ain. Ya. Yang kedua, diketahui ada orang yang muji-muji. Ya. Oh, tadi ada yang muji tidak ya? Ya. Kalau ada yang muji, ya, misalkan ini mungkin kena penyakit ain. Ya. Tapi yang masalahnya, apakah setiap pujian itu akan menyebabkan orang terkena penyakit ain? Jawabannya tidak juga. Ya. Pujian yang bisa atau pandangan mata yang bisa menyebabkan penyakit ain itu kalau diiringi dengan apa? Kalau diiringi dengan hasad. Kalau misalkan dia mandang tapi nggak ada hasad di dalam hatinya, insya Allah nggak kena. Tapi kalau ada hasad, ya tadi benci. Ya. Awalnya muji-muji, kemudian setelah itu masuk kebencian. Ini hasad.